Jadi hari ini saya akan pandu bagaimana cara pengisian pelaporan LKPM di dalam sistem OSS. Jadi Bapak dan Ibu cukup masuk di akun OSS-nya masing-masing dari akun pelaku usaha. Ketika sudah masuk ke dalam akun OSS-nya pelaku usaha, Bapak dan Ibu akan menemukan halaman-halaman ini nih Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah menemukan halaman-halaman ini, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa di pelaporan, menu pelaporan itu tempat kita bisa melaporkan LKPM. Nah, jadi kalau yang tadi dijelaskan sama Bu Sandria bahwa tadi terkait profil, itu ada yang di pojok kanan. Jadi profil itu nanti raportnya para rekan-rekan pelaku usaha. Seringkali pelaku usaha tidak ada yang tahu nih terkait menu profil ini. Sebenarnya kalau pelaku usaha tadi tidak menyampaikan LKPM, kemudian tadi ada terkena sanksi, maka sanksi itu akan tercatat di dalam profilnya pelaku usaha. Di pojok kanan itu ada menu profil, Bapak dan Ibu rekan pelaku usaha silakan melihat ke situ untuk melihat raportnya masing-masing. Nah, kemudian hari ini kita fokus dulu ke dalam pelaporan LKPM, bagaimana tata cara pengisiannya. Kita masuk ya Bapak dan Ibu ya. Jadi klik dulu menu pelaporan LKPM, kemudian pilih laporan LKPM, pilih pelaporan. Oke. Halaman pertama yang kita jumpai di sini, ini adalah halaman historical. Artinya, di halaman ini kalau muncul data-data LKPM dengan status disetujui dari Bapak dan Ibu pelaku usaha, berarti Bapak dan Ibu pelaku usaha pernah secara historis pernah menyampaikan LKPM dengan statusnya sudah disetujui. Kalau Bapak dan Ibu pelaku usaha ketika membuka ternyata, loh kok halaman saya kosong ya? Nah, berarti mungkin Bapak dan Ibu belum pernah menyampaikan LKPM ataupun ketika menyampaikan LKPM statusnya belum disetujui oleh verifikator. Jadi Bapak dan Ibu ini halaman historical, sekali lagi Bapak dan Ibu silakan nanti ngecek di halaman historicalnya masing-masing. Kemudian bagaimana cara kita melaporkan LKPM? Jangan berhenti di sini, Bapak dan Ibu lihat di kanan atas yang menu warna hijau itu ada buat laporan. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik di situ buat laporan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ketika klik membuat laporan, halaman kedua yang muncul, ini adalah halaman proyek atau kegiatan usaha atau lokasi proyek yang memang harus dilaporkan LKPM-nya. Bu, saya cuma muncul satu, berarti LKPM-nya cuma ada satu yang harus dilaporkan. Bu, saya muncul ada 20 LKPM yang harus disampaikan. Jadi halaman ini adalah halaman yang menentukan berapa jumlah LKPM yang memang harus dilaporkan oleh Bapak dan Ibu rekan pelaku usaha. Kalau di halaman saya, di PT Uji Coba LKPM 2 ini ada 11 titik atau 11 bidang usaha atau 11 lokasi proyek yang memang harus dilaporkan LKPM-nya. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh pilih-pilih, misalnya saya cuma mau satu aja nih Bu, yang memang saya jalanin yang besar, yang saya laporkan LKPM-nya. Tidak seperti itu, karena nanti titik-titik yang lain yang tidak disampaikan LKPM-nya itu akan terkena sanksi, kebaca oleh sistem OSS bahwa dia tidak menyampaikan LKPM. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi diperhatikan di halaman sini, sebanyak itu yang muncul, sebanyak itu pula LKPM yang wajib dilaporkan. Sekarang saya akan coba menginput LKPM untuk yang tahap konstruksi. Jadi LKPM itu ada dua ya Bapak dan Ibu, LKPM tahap konstruksi dan tahap produksi. Kedua LKPM ini dilaporkan sama-sama per triwulan. Jadi kalau dulu ada yang bilang, Bu, kalau saya kan udah produksi Bu, kayaknya LKPM saya berarti per semester ya Bu, tidak. Jadi LKPM baik tahap konstruksi maupun tahap produksi sama-sama dilaporkan per triwulan ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang saya akan coba mensimulasikan untuk LKPM tahap konstruksi terlebih dahulu. Kita checklist dulu ya Bapak dan Ibu, centang yang di sebelah kiri. Kalau sudah, kita bergerak ke bawah untuk kita lanjut. Selanjutnya, klik. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Apakah kegiatan usaha yang tadi kita pilih ya Bapak dan Ibu, lokasi proyek atau titik proyek yang kita pilih itu siap operasional atau komersial enggak? Nah, ini yang tahu sebenarnya rekan-rekan pelaku usaha. Pintu ini adalah pintu untuk pengalihan. Semisalnya Bapak dan Ibu tahu nih, oh proyek saya yang ini nih sebenarnya sudah tahap operasional nih, udah tahap komersial. Kenapa di sini masih konstruksi? Berarti saya akan menjawab ya.
Tapi kalau perusahaan ini bilang, oh enggak Bu, yang ini saya memang masih dalam tahap persiapan, maka kita akan jawab tidak di sini supaya LKPM-nya tetap dilaporkan tahap konstruksi. Kita pilih tidak. Baik, ini diabaikan. Oke. Nah, ini notifikasi Bapak dan Ibu. Jadi kalau perusahaan dalam satu lokasi memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, tetapi dia menggunakan aset yang sama, sebagai contoh misalnya dalam satu line, SDM-nya itu juga, mesinnya itu juga, bingung memilahnya, maka laporan realisasi investasinya atau nilainya itu dilaporkan dalam satu proyek utama tersebut, tetapi LKPM yang lainnya tetap dilaporkan walaupun isinya nihil tapi dengan penjelasan. Oke, kita lanjut. Baik, Bapak dan Ibu, tadi di atas, ini adalah data kegiatan usahanya Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada data kegiatan usaha, datanya Bapak dan Ibu, ada rencana investasi, ini adalah data yang ditarik dari OSS-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu input di dalam OSS, data itu ketarik di dalam rencana investasi ini. Kemudian total realisasi sampai periode sebelumnya. Nah, di sini nihil, berarti Bapak dan Ibu untuk proyek yang ini sampai dengan periode sebelumnya belum pernah dilaporkan. Kalau sudah pernah dilaporkan, di sini akan ada nilainya dan akan tertera. Terakhir pelaporan triwulan sekian, tahun sekian. Seperti itu Bapak dan Ibu, kemudian di kanannya ada tingkat risiko dari bidang usahanya dan seterusnya. Untuk mulai menginput LKPM, kita bergerak ke bawah. LKPM tahap konstruksi triwulan 1 tahun 2023. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi dijelaskan oleh Bu Sandria bahwa dalam tahap konstruksi itu untuk pengisian realisasinya ada modal tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, ke bawah, mesin, lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu kalau lihat di sini ada 3 kolom. Kolom pertama yang Bapak dan Ibu jumpai itu rencana penanaman modal. Warnanya abu-abu. Bapak dan Ibu nggak bisa ngutak-ngatik di situ. Karena data itu kami tarik dari data OSS, data perizinan berusahanya Bapak dan Ibu, yang pernah Bapak Ibu input di dalam OSS. Jadi rencana Bapak dan Ibu ketika mau membuka usaha ini untuk tanahnya adalah 25 sekian M. Ini data rencana yang diinput di OSS. Mana yang Bapak dan Ibu bisa laporkan adalah realisasinya. Jadi yang kita mau tahu ketika Bapak dan Ibu punya rencana, sebenarnya realisasinya tuh berapa sih? Contoh misalnya Bapak dan Ibu, saya mau bikin usaha saya 100 miliar, saya mau bikin mall misalnya. Yang kami mau tahu, ketika Bapak dan Ibu punya rencana tersebut, maka realisasinya pada triwulan 1 tuh Bapak dan Ibu sudah apa? Oh, saya sudah survei untuk tanah. Nah, itu misalnya baru mengeluarkan biaya 5 juta. Maka 5 juta itu yang dilaporkan di triwulan 1. Kemudian di triwulan 2, oh saya sudah membeli tanahnya semisalnya. Ternyata tanahnya harganya semisalnya 2 miliar, maka itu yang diinput di triwulan 2, 2 miliar. Jadi seperti itu yang namanya realisasi investasi. Seringkali pelaku usaha salah ketika menginput tambahan realisasi ini, malah dia memindahkan nilai rencana investasinya. Nilai rencana investasi dipindahkan saja ke dalam komponen realisasi. Di kami sebagai verifikator, kami membacanya sebagai, wah ini berarti perusahaan ini sudah selesai nih merealisasikan semua. Nah, itu kan jadi informasi ya Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya realisasi, sekali lagi, kita ingin melihat atau memantau dari rencana investasi yang Bapak dan Ibu input di dalam sistem OSS, berapa sih realisasinya per triwulan, berapa sih yang sudah dikeluarkan dalam membangun usaha ini per triwulan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa perusahaan ini dia punya rencana untuk tanahnya 25 sekian M, silakan diisi untuk yang tambahan realisasinya, misalnya kita isi 5 M. Nah, yang di pojok kanan ya Bapak dan Ibu itu ada kolom total akumulasi realisasi. Itu akan dihitung secara sistematis. Artinya, ketika Bapak dan Ibu ini karena ini pelaporan pertama, maka ketika kita menginput di kolom tengah 5M, maka kolom kanan akan menjadi sama dengan
kolom tengah, jadi sama-sama 5M. Tapi ketika nanti triwulan 2, Bapak dan Ibu mengisi misalnya ada 1M, ditambahan realisasi Bapak dan Ibu mengisi 1M, maka akumulasi akan otomatis menambahkan 5 tambah 1, menjadi 6M. Itu cara sistem si akumulasi realisasi. Kalau Bapak dan Ibu bingung, kami juga menyediakan informasi-informasi dengan tanda II yang ada di dalam setiap kolom. Baik, kita lanjutkan pengisian. Jadi untuk tanah, segala macam pengeluaran yang terkait dengan tanah silakan diinput di bagian tanah. Rp1 pun yang dikeluarkan terkait dengan tanah, pematangan lahan, pembelian lahan, itu semuanya dimasukkan ke dalam kolom tambahan realisasi di bagian tanah. Kemudian untuk bangunan atau gedung, coba diinput, misalnya kita input 10M. Segala sesuatu yang dikeluarkan untuk bangunan atau gedung, maka itu diinput di dalam komponen bangunan atau gedung ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk mesin, nah Bapak dan Ibu kalau untuk mesin ketika diklik, akan muncul 3 komponen ini. Ini untuk apa Bapak dan Ibu? Jadi ketika Bapak dan Ibu mengeluarkan semisalnya, saya ada pengadaan mesin misalnya 20 miliar. Nah, yang kami ingin tahu 20 miliar itu dibeli dalam negeri kah? Seluruhnya 20 miliar? Kalau misalnya enggak Bu, yang dalam negeri itu hanya 10 miliar. Oke, kita input 10 miliar di bagian pembelian dalam negeri. Kemudian yang 10 miliar lagi, itu saya beli dari luar negeri, Bu. Oke, kalau dari luar negeri pakai fasilitas nggak? Fasilitas di sini adalah fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Investasi. Pembebasan bea masuk atau master list. Nah, kalau misalnya tidak, Bu, kami tidak menggunakan fasilitas. Baik, kalau dia tidak menggunakan fasilitas, maka diisi yang komponen B, misalnya 10 miliar lagi. Baik, kalau sudah simpan. Jadi sudah terekap di dalam sini, kemudian di komponen lain-lain. Di komponen lain-lain ini, kalau Bapak dan Ibu misalnya ada pengeluaran, Bu, saya itu membayar konsultan, tapi dia nggak terkait tanah, nggak terkait bangunan, nggak terkait mesin, Bu. Masukkan ke dalam komponen lain-lain. Kalau dia masih dalam tahap konstruksi ya Bapak dan Ibu, artinya konstruksi itu kan masih dalam tahap persiapan, membangun usahanya. Maka setiap rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kan diinput di dalam LKPM. Saya bayar tenaga kerja Bu, cuma untuk administrasi dulu nih, ngurus-ngurus segala perizinan. Oke, bayar gajinya berapa? Nah itu diinput di dalam komponen lain-lain. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, ini kita contoh misalnya di komponen lain-lain kita ada 10 juta. Berarti secara total untuk TW1 2023 kita sudah mengeluarkan 35M 10 juta. Seperti ini ya Bapak dan Ibu, lanjut. Untuk modal kerja ini ketutup. Tadi yang disampaikan oleh Bu Sandria bahwa selama dalam masa konstruksi itu belum ada yang namanya modal kerja, karena Bapak dan Ibu masih mempersiapkan usaha. Artinya tuh semua uang yang dikeluarkan dari dompet, uang yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam rangka membangun usaha, itu semuanya masih masuk ke dalam modal tetap. Tanah, bangunan, mesin, kalau tidak ada di ketiganya berarti komponen lain-lain. Artinya semua masuk ke dalam modal tetap. Modal kerja ini di pintu LKPM juga akan masih tertutup. Sampai dengan kapan? Sampai dengan modal tetap tadi sudah terisi sekitar 90% dari rencana. Yang artinya secara gambaran verifikator, secara imajinasi kami bahwa pelaku usaha memang sudah siap untuk beroperasi, sudah siap untuk komersial, sudah siap untuk operasional. Baru dibuka pintu modal kerjanya, artinya sudah mulai menghitung untuk modal kerjanya. Seperti itu, lanjut. Kemudian untuk tenaga kerja Bapak dan Ibu, nah di sini ada total tenaga kerja sebelum periode pelaporan. Ini pintunya hanya dibuka sekali pada saat pelaporan pertama dari pelaku usaha. Jadi kita pengen tahu nih, kan ini ketika mereka melaporkan, jangan menghitung kembali tenaga kerja yang existing, yang sudah ada di perusahaan. Misalnya ketika melaporkan LKPM,
kita pengen tahu sebelum masuk ke periode pelaporan ini tenaga kerjanya berapa sih? Sebelum masuk ke periode pelaporan ternyata tenaga kerja saya ada 100 orang, maka kita input 100 misalnya. Nah, kemudian selama periode pelaporan, artinya dari Januari, Februari, Maret 2023, ada nggak tambahan tenaga kerjanya? Ada, Bu. Untuk laki-laki misalnya 2 orang. Kita input 2 orang di situ. Ada nggak pengurangan tenaga kerjanya selama periode pelaporan? Tidak ada, maka kita input 0. Kemudian untuk yang perempuan, misalnya untuk total tenaga kerja periode sebelumnya ada nggak? Berapa jumlahnya? Ada, Bu, ada 20, maka kita cantumkan 20. Tambahannya selama periode pelaporan Januari sampai dengan Maret 2023 ada nggak? Ada, Bu, 10 orang, kita cantumkan 10. Pengurangannya ada, Bu, 3 orang, maka kita cantumkan 3 orang. Maka secara akumulasi jadi seperti ini, bahwa tenaga kerja sebelum periode pelaporan sampai dengan Desember 2022 mereka ada 120, kemudian dari Januari sampai dengan Maret ada penambahan 12 orang, tapi mereka juga ada pengurangan 3 orang. Berarti secara total tenaga kerja yang ada di perusahaan adalah 129 orang. Kita lanjut ke bawah. Nah, stop dulu. Di tenaga kerja lokal setempat, ini tenaga kerja lokal yang bagaimana, Bu? Jadi, coba bergerak sedikit ke atas, Pak. Nah, jadi di bagian tambahan, ini kan ada 12 orang. Tambahan tenaga kerja selama periode pelaporan ada 12 orang. Dari 12 orang tersebut, yang ingin kami tahu berapa sih yang ada di lokasi kabupaten kota tempat di mana lokasi proyek itu berada. Misalnya, lokasi proyeknya ada di Nagan Raya. Maka yang kami mau tahu berapa sih jumlah tenaga kerja yang dari Kabupaten Nagan Raya. Bukan yang dari Medan, bukan yang dari Jakarta atau dari Pulau Jawa. Tapi dari 12 orang itu berapa yang tenaga kerja yang dari Nagan Raya saja. Misalnya dari 12 itu ternyata yang tenaga kerja lokal setempatnya hanya 5, maka ditulis 5. Baik, kemudian untuk asing. Untuk asing sama sistemnya, jadi kita pengen tahu yang sebelum periode pelaporan ada nggak? Misalnya tidak ada, tidak apa-apa, dicantumkan 0. Kemudian selama periode pelaporan ada nggak tenaga kerja asingnya? Kalau misalnya ada, kita cantumkan misalnya 1. Kemudian pengurangannya ada nggak? Kalau tidak ada, cukup di 0 kan? Oke, berarti ini jumlah keseluruhan tenaga kerjanya. Lanjut ke bawah. Nah, ini adalah permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sandria bahwa LKPM ini bukan hanya kewajiban semata, tetapi Bapak dan Ibu bisa nih menyampaikan kepada kami bahwa misalnya ini loh, kami tuh dalam melakukan kegiatan penanaman modal, dalam melakukan investasi, kami tuh banyak kendalanya loh Bapak dan Ibu. Ini loh kendala kami, nah ini kami siapkan rumahnya nih di dalam LKPM. Nah, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha ini ada kategori-kategorinya, bisa diklik. Jadi kategorinya ada banyak ya Bapak dan Ibu, nanti tinggal dipilih saja kategorinya mau yang mana. Misalnya saya permasalahannya terkait perizinan berusaha, maka bisa dipilih yang perizinan berusaha. Kemudian kita ketik misalnya saya masih mengurus persyaratan dasar misalnya. Kalau sudah, maka bisa disimpan. Ketika disimpan akan muncul di kolom bawahnya sini. Kemudian permasalahan saya banyak Bu, nggak cuma 1. Bisa Bapak dan Ibu tambahkan lagi. Jadi bisa dipilih lagi di dalam kategori tersebut, kemudian diklik tambah permasalahan. Nah, satu hal Bapak dan Ibu, untuk yang LKPM tahap konstruksi ini seringkali pelaku usaha banyak yang juga terkendala. Jadi seakan-akan ini kenapa ya saya kok nggak bisa kirim, ternyata kendalanya di sini. Jadi Bapak dan Ibu saya sampaikan lagi, Mas minta tolong ke atas, ke bagian investasi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di bagian tambahan realisasi ini, Bapak dan Ibu kondisinya melaporkan nihil atau 0, tanah nggak ada pengeluaran, bangunan atau gedung nggak ada pengeluaran, mesin tidak ada pengeluaran, lain-lain pun tidak. Jadi Bapak dan Ibu isi 0 semua, maka Bapak dan Ibu tidak bisa melanjutkan kirim LKPM
kalau Bapak dan Ibu tidak memberikan penjelasan kepada kami. Jadi, mohon ke bawah, Mas, ke bagian permasalahan. Bapak dan Ibu ketika menjawab nol semua di atas atau nihil, tidak ada pengeluaran sama sekali untuk perusahaannya, maka Bapak dan Ibu harus menjelaskan kepada kami kenapa LKPM itu dilaporkan nihil. Penjelasannya Bapak dan Ibu bisa sampaikan di dalam kategori permasalahan progres kegiatan usaha. Dipilih yang progres kegiatan usaha dan disampaikan kenapa periode ini LKPM-nya nihil atau tidak ada pengeluaran sama sekali dari pelaku usaha. Karena bisa jadi asumsi kami ketika Bapak dan Ibu melaporkan nihil terus, kami berasumsi bahwa ini perusahaan tidur, tidak jalan. Jadi buat apa memiliki perizinan berusaha tersebut? Jadi Bapak dan Ibu harus memperhatikan hal ini. Kalau Bapak dan Ibu tadi di bagian investasi tidak ada tambahan sama sekali, maka diisi bagian kategori permasalahan progres kegiatan usahanya. Baru nanti Bapak dan Ibu bisa kirim LKPM-nya. Ini tadi bagian permasalahan, jadi Bapak dan Ibu bisa tambah permasalahannya sebanyak apapun yang Bapak dan Ibu punya, silakan di input di sini, ini bisa tambah. Atau kalau misalnya, oh yang ini tidak nih, Bapak dan Ibu bisa checklist kemudian hapus. Misal yang kegiatan usaha aja kita hapus, yang progres kegiatan usaha, misalnya kita hapus, itu juga bisa. Baik, kita ke bawah. Nah, kalau sudah, ini saya minta tolong ya, Bapak dan Ibu rekan pelaku usaha, tolong ketika menginput petugas penanggung jawab LKPM dari pelaku usaha, ini diinput oleh orang yang mengisi LKPM ini. Jangan mengisi nama direksi, jangan mengisi nama komisaris, karena ini untuk memudahkan kami, verifikator, ketika menghubungi Bapak dan Ibu ketika ada yang kami perlu konfirmasi. Jadi supaya cepat dan mudah, kita akan mengkontak. Nah, kalau yang kita kontak orangnya tidak tahu, tidak bisa menjawab, alhasil akan otomatis LKPM kita kembalikan. Bapak dan Ibu nanti bisa jadi misalnya tidak tidak terinfo dengan baik bahwa email permintaan perbaikan sudah masuk ke Bapak dan Ibu. Akhirnya LKPM tergantung saja perlu perbaikan dan tercatat belum melaporkan jadinya. Jadi Bapak dan Ibu inputlah nama Bapak dan Ibu yang memang mengerti atau menginput LKPM ini. Ini kita contoh misalnya, silakan Pak Ferry diisi. Nah, untuk email Bapak dan Ibu di-input email yang benar ya, karena nanti setiap hasil verifikasi kami apakah perlu perbaikan atau nanti LKPM disetujui, itu akan masuk ke emailnya. Ini jangan lupa diklik tanda plusnya. Oke, dan email ini bisa banyak nih, Mbak Arum. Jadi kalau misalnya si penanggung jawab LKPM ini, saya pengen nih direktur saya tahu bahwa saya sudah input LKPM-nya. Ini bisa memasukkan emailnya direkturnya semisalnya. Tetapi untuk nomor telepon HP dan emailnya si penginput mohon diinput dengan jelas di sini. Jangan nomor kantor ya Bapak dan Ibu, karena sulit sekali kami untuk mendetek atau mengkomunikasikan terkait pelaporan LKPM ini. Kalau sudah, kita ke bawah, Mas Ferry. Baik, ini bisa kita klik disclaimer, karena untuk LKPM ini kan memang karena pelaku usaha yang menginput sendiri, jadi kita harapkan bertanggung jawab terhadap pengisiannya. Kalau sudah, ini kita bisa simpan dulu sebagai draft. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen, nanti deh saya masih ragu nih, mau saya tanya dulu nih ke pimpinan saya, nah ini bisa simpan dulu sebagai draft. Nanti kalau sudah, di sini statusnya ada nih, status draft. Status ini yang nanti akan berubah-berubah ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa perhatikan LKPM-nya dari status ini. Status ini bisa draft, bisa permintaan atau perlu perbaikan, bisa status draftnya sudah diperbaiki dan status draftnya disetujui. Nah, yang paling aman buat Bapak dan Ibu adalah ketika status LKPM ini adalah sudah disetujui atau disetujui. Jadi kalau dia masih perlu perbaikan atau dia draft, maka dia masih LKPM-nya belum tercatat sebagai sudah menyampaikan LKPM. Jadi yang paling aman adalah status yang disetujui. Ini kita coba ubah. Kalau sudah draft, kita coba ubah. Iya. Baik, kita lihat ke bawah pengisiannya apakah sudah sesuai atau belum.
Ternyata dari pimpinan, oke, ini sudah sesuai, maka kita bisa lanjut ke bawah, Mas Ferry. Oke. Kalau sudah ke bawah, kita klik disclaimer. Nah, itu juga sebenarnya sebelum kita kirim laporan, itu ada menu pratinjau ya Bapak dan Ibu. Misalnya masih ragu juga nih, ini datanya benar nggak ya? Kita bisa klik pratinjaunya, kemudian kita lihat nanti cetakannya, sudah sesuai atau belum dengan yang kita input. Oke. Oke, kita balik lagi saja. Oke, nanti cetakannya akan seperti ini ya Bapak dan Ibu, jadi dari atas nanti bisa dilihat. Oke, ke bawah. Kalau memang sudah sesuai dengan pengisian kita, tadi 35M 10 juta, lanjut ke bawah. Kalau sudah kita bisa tutup, kemudian kita mulai kirim LKPM-nya. Oke. Nah, kalau LKPM sudah dikirim, tadi kita tinggal menunggu verifikasi dari verifikator sesuai kewenangannya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman utama untuk melihat status LKPM yang tadi sudah kita kirim. Berarti statusnya berubah ya Bapak dan Ibu, tadi kan draft, sekarang menjadi terkirim. Nah, Bapak dan Ibu posisinya adalah menunggu verifikasi dari verifikator BKPM atau DPM-PTSP. Nah, ini menu-menunya bisa dicek nih, tanda terimanya juga bisa diklik, cetak LKPM juga bisa, nanti bisa lihat ke dalam juga. But you're gonna live forever in me, I guarantee. It's just meant to be.